Benarkah tim rompi Persib lebih baik dari tim utama? David Da Silva dikritik kalem saja. Tuntutan klub pada PSSI soal VCR. Dan beberapa berita dari klub Liga 1. Hai Rio Hotspot Lovers, inilah Rio Hotspot edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Banyak bobotoh pasti bertanya-tanya kenapa tim lapis 2 Persib atau yang disebut tim rompi mainnya lebih baik dibanding tim utama. Hal ini terlihat kala kontra Persikabo, di mana tim rompi ini bermain Spartan dan mengalir, berbeda 180 derajat dengan tim utama. Jawabannya simple, tim rompi jarang dapat kesempatan, otomatis sedikit kesempatan pasti akan dimanfaatkan para pemain tim rompi ini untuk bisa menunjukkan kualitas mereka pada sang pelatih. Tapi kenapa para pemain rompi ini jarang dapat kesempatan tampil atau jarang diturunkan oleh pelatih Robert Rene Albert di Persib? Jawabannya pun simple. Para pemain rompi ini notabene sebagian besar adalah pemain muda yang penuh agresivitas. Bahkan saking agresifnya, para pemain muda ini rawan lakukan pelanggaran yang berbuah kartu. Dan para pemain muda ini terlalu tergesa-gesa dan cenderung gerasak gerusuk. Dan ini kurang disukai oleh Robert Rene Albert yang cenderung menyukai permainan cantik namun lambat. Karena usia yang masih muda dan jarang tampil, maka ditakutkan para pemain muda ini cepat panik ketika dapat serangan lawan. Dan tentu saja karena para pemain ini masih muda dan jarang ditampilkan, potensi cedera pun akan lebih besar. Dan ini yang menurut Rene Albert akan merugikan tim. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Apakah Persib seharusnya pakai pemain rompi atau pilar utama? Pasalnya pilar utama itu cenderung lambat dan tak agresif, sementara tim rompi agresif namun rawan panik atau cepat panik. Jika menurut pendapat kami sih ya nggak apa-apa sih, sering-sering aja coba pemain rompi diduetkan atau bersamaan dengan para pemain utama, karena jika cuma masalah cepat panik itu akan teratasi bersama seringnya mereka tampil. Tentu latihan dan pengarahan yang tepat dari pelatih dibutuhkan untuk mengasah para pemain rompi ini yang notabene masih berusia muda. Sementara itu, usai Bruno Katanhede yang dikritik oleh bobotoh lantaran performanya, kini giliran striker asal Brasil lain Persib pun mendapat kritikan dari bobotoh. Ya, David Da Silva pun tak luput dari kritikan bobotoh. Bobotoh membandingkan kualitas DDS saat di Persebaya dengan saat di Persib sekarang ini. Namun berbeda dengan Katanhede yang bereaksi memberikan statement pada Instagramnya dan menonaktifkan kolom komentar Instagramnya, DDS justru bersikap dewasa menanggapi kritikan ini. Dia malah menuliskan kata-kata seperti ini. Saya percaya kita bisa, kami tak akan menyerah. Saya akan lanjutkan, berikan tetesan darah dan kemampuan terbaik hingga menit akhir di lapangan. Dan saya yakin kerja keras akan terbayar. Tuhan tak akan meninggalkan para putranya tanpa pertolongan. Pertarungan akan tetap berlanjut dan kami tetap berdiri berjuang untuk kejayaan. Kita satu, Persib. Ribuan komentar pun membanjiri postingan ini. Sebagian besar komentar memberi semangat pada David, bahkan sesama pemain bola pun menyemangati David Da Silva seperti Renan Silva, Renan Alves, Paulo Henrique, Francisco Torres, dan Jose Wilson. Ayo semangat DDS, semangat Persib. Pola
Polemik perbedaan hasil tes PCR dari PT LIB dengan hasil tes PCR dari klub terus berkembang. Buntutnya, para klub mengajukan 3 tuntutan pada PT LIB dan PSSI, dan berikut isi tuntutan tersebut. Yang pertama, meminta PT LIB untuk melakukan evaluasi proses tes PCR COVID-19. Yang kedua, klub diberi kebebasan atau pilihan untuk melakukan tes PCR mandiri yang hasilnya sah dan diakui sebagai dasar untuk menentukan pemain bisa bermain dan ofisial bisa masuk ke area stadion pertandingan. Yang ketiga, untuk itu PT LIB bisa menunjuk rumah sakit atau laboratorium yang kredibel sebagai rujukan dilakukannya tes PCR mandiri. Lalu apa tanggapan PSSI soal polemik ini? Dan ternyata jawaban PSSI pun memberikan jawaban yang sama seperti jawaban PT LIB. Menurut Ketua Umum PSSI Iwan Bule, tes PCR itu harus dilakukan sesuai regulasi dan prosedur dengan pasal-pasal yang tertera dalam ketentuan PSSI dan PT LIB, yakni pasal 52 tentang jika PT LIB dan PSSI adalah pemegang otoritas tertinggi dalam urusan sepak bola dan tentunya perihal terkait dengan tes PCR. Jadi intinya Iwan Bule pun tetap menghimbau kepada para klub agar lakukan tes PCR haruslah dengan tim PT LIB dan Satgas Covid. Sama aja dong. Tes PCR itu harus berpatokan pada regulasi, dan dalam regulasi sudah dijelaskan mekanisme hasil tes Covid. Dengan demikian semua hasil PCR bisa dipertanggungjawabkan dan diketahui oleh pihak-pihak terkait. Dan saya tetap menghimbau pada semua klub agar terkait tes PCR ini sudah berkomunikasi lebih dulu dengan Satgas Covid dan PT LIB. Jadi semuanya ada tanggung jawab, ujar Iwan Bule. Lagi-lagi nggak ada solusi ya dari PSSI. Kenapa sih harus dibikin ribet? Kan yang bikin ribet itu PSSI dan PT LIB. Kenapa klub yang disalahkan? Gimana klub mau berkembang dan juara kalau terus dipersulit? Mungkin benar juga ya yang sering diucapkan orang-orang tentang Liga Indonesia. Kalau mau juara di Indonesia harus juara juga dalam urusan kasih upeti. Tahu kan maksudnya? Dari Persebaya, jelang menghadapi Persela Lamongan pada Kamis 10 Februari esok, tim Persebaya berupaya keras agar hasil tes PCR yang menjadi polemik bisa segera teratasi. Karena jika ini berlarut-larut, Persebaya terancam kehilangan 50% skuadnya. Selain 3 pemain yang dipanggil timnas, 5 pemain inti yang dinyatakan positif oleh PT LIB, yakni Bruno Moreira, Taisei Marukawa, Alwi Slamet, Ricky Kambuaya, dan Arif Satria akan lakukan PCR ulang dan berharap hasilnya negatif. Karena terlihat jelas ya, kehilangan 5 pemain ini benar-benar terasa bagi permainan Persebaya, di mana di laga terakhir justru harus kalah oleh tim papan bawah Persipura Jayapura dengan skor 0-2. Pelatih Aji Santoso pun akhirnya angkat bicara perihal ini. Sejak awal saya juga udah nggak yakin adanya wacana PCR dari PT LIB. PCR itu kan dilakukan oleh dokter. Ya kalau hasil tesnya salah, dokternya dong yang dihukum. Mereka bilang hasil PCR mandiri kita itu tidak sah. Sedangkan mereka sendiri saat tes PCR nggak manggil tim dokter klub untuk meneliti sama-sama. Ini kan jelas merugikan klub. Kalau emang mau ngembosi tim kami, ya terus terang aja, jangan pakai cara-cara kayak gini, ujar Aji Santoso. Sementara di kubu sang lawan, Persela Lamongan, tim ini pun masih compang-camping setelah 14 pemainnya terpapar COVID-19. Menurut pelatih Jafri Sastra, kemungkinan saat kontrak Persebaya ada sebagian yang sudah pulih. Namun justru 4 pemain lagi baru terpapar usai laga kontra Madura United. Jelas ini membuat pelatih Jafri Sastra pusing mengotak-atik strategi tim Persela. Yang kemarin terpapar kondisinya sudah mulai bagus dan sebagian sudah ada yang pulih, tapi justru habis lawan Madura kemarin ada lagi pemain yang terpapar. Tentu pusing ya kalau kayak gini terus. Kita main bola tuh kayak kucing-kucingan sama Covid. Gak tahu ini bisa apa enggak, ujar Jafri Sastra.
Dari Persik Kediri, ada cerita unik nih dari penyerang Persik Kediri asal Spanyol yang saat ini tengah jalani karantina mandiri, yakni Josep Ejejeri. Belum juga setahun di Indonesia, Josep mengaku betah tinggal di Indonesia. Menurutnya, Indonesia itu negara unik. Nuansa Islami benar-benar terasa di Indonesia. Ia mengaku sepanjang karir sepak bolanya, baru di Indonesia lah saat akan berangkat ke stadion, tim berhenti dulu lantaran ada suara azan dan sholat berjamaah. Apalagi keramahan orang Indonesia yang membuat Josep merasa seperti di rumah sendiri. Ia mengaku ingin terus bermain di Indonesia, bahkan jika bisa, ia ingin menjadi warga negara Indonesia. Saat pertama kali saya datang ke Indonesia, orang-orang Indonesia itu heran, kenapa orang Spanyol tapi kok Muslim? Akhirnya saya jelaskan asal-usul saya. Banyak hal yang saya suka di Indonesia. Supporternya yang fanatik. Setiap kali saya main dan cetak gol, Instagram saya penuh dan follower saya bertambah. Dan ini yang unik, saat kami dalam perjalanan lalu terdengar azan, tim akan berhenti dan sholat berjamaah. Bahkan saat latihan, jika ada azan, para pemain berhenti sejenak. Islam di sini begitu kuat. Saya belum pernah alami ini di negara lain. Saya berharap bisa terus bermain di Indonesia dalam waktu yang lama. Dan jika bisa, mungkin saja saya ingin menjadi warga Indonesia, ujar Josep Ejejeri. Kesempatan Ejejeri bermain lebih lama di Indonesia tampak terbuka lebar. Dengan kemampuan dan skillnya, tentu akan banyak klub yang meminatinya. Tunggu 5 tahun lagi ya, baru bisa jadi WNI. Dari Arema, tim dokter Arema Nanang Triwahyudi memberikan statement yang sedikit menohok, bahkan terkesan ada unsur membela PT LIB dan PSSI. Nanang menyoroti banyaknya tim yang sudah memakai para pemain yang terpapar meskipun baru dikarantina kurang dari 10 hari. Para klub seolah ingin memburu hasil negatif tes PCR pemain. Nanang menyebutkan harusnya para klub ini mengikuti prosedur dari pemerintah, yakni karantina 10 sampai dengan 14 hari baru tes PCR ulang. Jangan terlalu ingin cepat dapatkan hasil negatif dari tes PCR, ikuti prosedurnya. Karantina 10 sampai 14 hari. Kalau ternyata diburu-buru tapi hasilnya negatif palsu, kan berbahaya bagi orang lain. Ya ikutilah panduannya dan prosedurnya. 10 sampai 14 hari baru lakukan PCR lagi agar aman, ujar Nanang Triwahyudi. Namun ucapan Nanang ini justru menuai reaksi negatif dari netizen. Banyak netizen yang mengatakan, "Alah, bilang aja kalau pemain klub lain full, tim lu takut kalah kan?" Ada juga yang berkata seperti ini, "Hello, gimana tuh soal Carlos Fortes dan Maringa yang kemarin kena COVID? Baru juga 6 hari di karantina udah keluar, nggak salah ngomong bro." Dan beberapa komentar-komentar pedas lainnya. Nah, itulah tadi Rio Hotspot edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Hotspot. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Hotspot.